Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini hamba-Mu bersama para mahasiswa merayakan Natal bersama sebagai tanda ucapan syukur melewati tahun 2021. Kami memasuki lagi perjuangan baru di tahun 2022. Berkati dan urapi perayaan Natal sekalipun melalui virtual. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya sebagai dosen Anda ingin menyampaikan selamat merayakan Natal, juga selamat memasuki tahun 2022. Dan saya mau ajak saudara-saudara untuk kita mendengar sebuah pujian, persembahan pujian dari satu keluarga Coki Simanjuntak, suami istri dan seorang putri yang ada di kota Timika. In field and
Born is the King. Born is the King. Born is the King of Israel. Baik, kita sering mendengar apa itu Immanuel. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata Immanuel bukan kata yang baru didengar oleh kita orang-orang Kristen. Immanuel itu sudah sering sekali digunakan dalam berbagai aktivitas, apakah itu nama orang, nama sekolah, nama yayasan, nama gedung, nama jalan, nama toko buku, dan segala jenis nama untuk memberi tanda bahwa seolah-olah ada penyertaan Allah. Tetapi ingat bahwa Immanuel bukan sekedar sebuah kata, bukan sekedar sebuah istilah, tapi Immanuel adalah seorang pribadi. Nama yang diberikan kepada Yesus Kristus dan yang berarti Allah menyertai kita. Kita pelajari yang pertama Yusuf, yang kedua Maria, yang ketiga Yesus, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa Kristen. Kita tahu cerita Alkitab tentang siapa Yusuf. Yusuf yang sejak awal bertunangan dengan Maria. Pertunangan bagi orang Israel, pertunangan bagi orang Yahudi itu sesuatu yang lumrah. Pertunangan belum menjadi suami istri. Tetapi kemudian Tuhan berkehendak supaya melalui kandungan Maria, tunangannya Yusuf, akan lahir juru selamat. Dan ketika Maria mengandung, Yusuf seolah-olah tidak mau menerimanya. Mari kita membayangkan keduanya masih pemuda, ya, masih seusia kalian, masih seusia mahasiswa. Jadi pasti ada kegalauan, pasti ada keraguan-raguan. Yusuf merasa ada sesuatu yang berbeda. Ya, tetapi atas kasih karunia Tuhan, malaikat Gabriel memberitahu Yusuf bahwa Maria mengandung bukan perbuatan manusia, tetapi Allah menumpang kandungan Maria untuk menyelamatkan dunia dengan lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam prinsip itulah Yusuf kemudian menerima. Nah, dari sini kita pelajari bahwa seorang pemuda Yusuf, dia belajar taat kepada otoritas Tuhan. Sebagai manusia, dia tentu kecewa. Sebagai manusia, dia tentu merasa dikhianati. Sebagai manusia, dia tentu merasa Maria tidak konsisten, tidak taat. Tapi ketika dia mendengar berita bahwa itu perbuatan Roh Kudus, itu kehendak Allah, dia mematikan semua asumsi dan pikiran dia. Dan dia tunduk dan takluk kepada firman Tuhan. Ini prinsip yang kita pelajari dari seorang pria, seorang pemuda namanya Yusuf. Jadi kita, terutama mahasiswa-mahasiswa pria, ini pelajaran penting belajar dari keteladanan seorang Yusuf yang masih bertunangan, belum menyentuh sama sekali Maria secara fisik. Dan karena itu dia menjadi seorang pria yang pemuda yang berintegritas,
yang memelihara kekudusan hidupnya, tetapi juga yang menghormati otoritas Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Maria. Maria seorang gadis yang tentu merindukan sebuah pernikahan yang begitu megah. Dia membayangkan sebuah perlaminan yang begitu indah, ya. Tetapi ternyata tiba-tiba malaikat memberitahu bahwa dia akan mengandung. Dan Maria kaget tentu saja. Maria berespons, Maria, bagaimana mungkin aku mengandung? Aku belum bersuami. Tapi malaikat berkata, itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan seketika Maria berkata, jadilah kehendakmu, karena aku ini hamba Tuhan. Nah, di sini kita pelajari buat anak-anak gadis. Pertama, memelihara kekudusan hidup adalah sebuah kemuliaan. Dan ke depan, Anda tidak mungkin lagi melahirkan Yesus. Karena Yesus cuma satu. Tetapi Anda akan melahirkan anak-anak ilahi yang menjadi generasi yang menyelamatkan setiap generasi di zaman mereka. Dan karena itu kekudusan hidup seorang wanita menjadi mutlak bagi Tuhan. Dengan perkataan lain, bagi pria, bagi wanita, Tuhan numpang kandungan wanita untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Karena itu seorang mantan sekjen PBB, Kofi Adnan, dia pernah berkata, merusak wanita sama dengan menghancurkan sebuah bangsa. Karena itu kita pelajari dari tokoh, baik Yusuf maupun Maria, orang-orang yang diperhatikan Allah secara khusus, dipakai Tuhan secara ajaib dan luar biasa untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Yang ketiga tentang Yesus. Yesus itu tidak lahir di sebuah istana, tapi dia lahir di tempat penginapan. Bukan karena mereka tidak punya uang, tetapi ini rancangan Allah untuk apa? Kalau dia lahir di istana, maka kita tidak punya akses masuk ke istana. Sebab untuk masuk ke istana pasti ada pengawalnya, pasti ada ID card-nya, pasti ada prosedur-prosedur keamanan yang sangat rumit. Tapi dia lahir di tempat yang hina untuk memberi kita akses 24 jam. Kita bisa bertemu dengan dia kapan saja, dalam keadaan apapun. Karena itu bukan tempatnya yang penting, tapi siapa yang ada di dalam situ. Banyak orang punya rumah yang mewah, banyak orang punya rumah bagaikan istana raja-raja. Tetapi di dalam rumah itu terjadi banyak konflik, banyak kekerasan, banyak penyalahgunaan fungsi-fungsi dalam rumah tangga. Jadi bukan rumah yang menentukan, bukan tempat kelahiran yang menentukan, tapi siapa yang lahir di situ. Dia raja di atas segala raja. Yang keempat ialah bagaimana menjadi mahasiswa mengerti tentang prinsip keselamatan ini. Ya, masing-masing orang punya cita-cita. Ya, masing-masing orang punya agenda, punya rancangan, punya rencana. Mungkin di tahun 2022 Anda sudah punya rencana-rencana tertentu. Tapi ingat bahwa Anda adalah seorang mahasiswa yang belajar. Mari kita pelajari tentang karakter Yusuf, karakter Maria dalam prinsip-prinsip kemanusiaan kita. Yang berikutnya kita coba pelajari. Seorang hamba Tuhan menjelaskan ada keselamatan besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama dia berkata ada satu-satunya jalan keselamatan, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada jalan apapun, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan keselamatan ialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat.
Suatu ketika Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yang kedua, ada dua sisi pengalaman keselamatan, yaitu sisi ilahi dan sisi manusiawi. Dan yang ketiga, ada 3 fase keselamatan, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di setiap generasi selalu ada fase-fase yang kita jalani. Mari kita perhatikan tahap pertama, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Karena itu setiap orang mesti bikin keputusan pribadi. Ingat, keputusan apapun itu baik. Menurut seorang ahli psikologi karakter, dia berkata, setiap hari orang membuat 500 keputusan. Ada keputusan yang amat penting, ada keputusan penting, keputusan biasa-biasa, karena setiap hari ada keputusan. Tapi keputusan yang termulia, keputusan yang tertinggi, yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang ialah dia memutuskan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat yang pantas dan indah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ini kita sudah jalan. Ya, dari orang tua-tua kita udah jalan. Karena itu, mari kita perhatikan yang kedua, ada sisi pengalaman keselamatan, yaitu bagian Tuhan, dan sisi manusia itu bagian kita. Bagian Tuhan ialah dia mengatur segala sesuatu. Allah bikin apa saja, karena dia Allah yang berkuasa. Allah mengatur dunia dan segala isinya. Bagian kita ialah berespons dengan benar. Bagian Tuhan disebut uncontrollable. Bagian kita disebut controllable. Bagian Tuhan ialah dia mengatur keselamatan kita. Dia mengatur perputaran bumi. Dia mengatur hari-hari hidup kita. Bagian kita ialah berespons dengan benar. Anda nggak bisa ubah matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Dia memang terbit dari timur dan terbenam di barat. Dan Anda tidak perlu habisin waktu untuk membahas tentang kenapa timur ke barat. Itu tidak penting. Tapi bagaimana kita hidup dari timur ke barat, matahari terbit sampai terbenam. Kita hidupi dan berdampak bagi segala sesuatu. Karena itu respons mahasiswa, respons Anda akan menentukan bagaimana Anda meyakini dan percaya kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala sesuatu adalah respons yang benar terhadap situasi apapun. Kita bersyukur karena hampir 2 tahun kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Dan saya mau beritahu, kalau kita bersyukur bukan oleh karena pandemi itu mulai melandai, bukan karena COVID melandai. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kita kekuatan ekstra untuk bisa mengatasi dan menjalani masa-masa yang sulit itu. Dan itu pengalaman indah yang kalian alami pada usia yang masih sangat muda. Umur 17-18 tahun, kalian mengalami sebuah momentum yang sangat indah dalam perjalanan sebagai anak-anak Tuhan. Bagian ketiga ialah fase keselamatan yang ditawarkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu kita udah lewati. Sehingga masa lalu tidak boleh mengatur hidup kita. Anda nggak bisa lagi kembali ke masa lalu. Masa depan bicara tentang kedatangan Kristus. Itu bagian Tuhan. Tapi mari kita hidup di masa kini. Masa kini itu real, nyata. Dan dalam tahapan fase-fase masa lalu, masa kini, dan masa depan, Allah yang sama dalam Kristus Yesus tetap tidak berubah. Ini penting bagi kita. Kenapa? Karena gaya hidup mahasiswa, gaya hidup anak-anak Tuhan
dia menjadi alat kesaksian bagi dunia supaya dunia percaya. Takut akan Tuhan, mahasiswa takut akan Tuhan artinya sadar Tuhan dalam hidupmu 24 jam satu hari. Contoh praktis dalam kuliah, mahasiswa yang takut Tuhan artinya dia nggak curang, dia nggak nyontek, ya. Dia nggak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, dia tidak menerobos rambu lalu lintas. Itu yang namanya takut Tuhan secara real. Disiplin belajar, disiplin kuliah, itu semua adalah prinsip-prinsip takut Tuhan. Itu juga yang ditampilkan oleh Yusuf dan Maria. Mereka disiplin terhadap otoritas Tuhan. Berprestasi. Guru saya di SD dulu bilang begini, tidak ada orang bodoh, tidak ada orang miskin, yang ada itu malas. Dan dia berkata, akar kebodohan ialah malas. Karena itu, belajar dengan sungguh-sungguh, meningkatkan prestasi-prestasi Anda adalah kesaksian bahwa Immanuel itu real dan nyata. Yang keempat, taat. Taat pada otoritas orang tua, taat pada otoritas dosen, taat pada pemimpin di kampus, taat dalam masyarakat, taat di gereja, taat di bangsa kita. Itu semua adalah bentuk-bentuk kesaksian yang hidup. Bahkan firman Tuhan dalam Mazmur 133 berkata, dalam ketaatan itu ada persaudaraan yang rukun, dan persaudaraan itu tempat di mana Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Saya mendorong kalian semua supaya tahun 2022 mesti berbeda dengan 2021. Anda menjadi mahasiswa yang takut akan Tuhan, yang sadar, punya spiritual awareness, sadar Tuhan itu ada dalam hidup kita 24 jam satu hari. Disiplin dalam semua aktivitas, berprestasi bukan untuk kepentingan dosen, bukan untuk kepentingan orang tua, untuk kepentingan kalian menata masa depan yang lebih baik. Dan taat tunduk pada otoritas-otoritas yang hidup. Dan dalam keadaan itulah kita lalu pantas berkata, Immanuel. Anda berhak mengucapkan kata Immanuel. Karena Immanuel itu bukan konsep teologis, tetapi Immanuel adalah seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Banyak orang pakai kata Immanuel untuk kepentingannya. Misalnya kalau kita ingat sejarah perang suci, para prajurit-prajurit perang suci mereka menyebut Immanuel, padahal mereka sedang berperang. Tentara-tentara Nazi Jerman yang dikasih kode SS, di ikat pinggangnya ditulis Immanuel dalam bahasa Jerman. Dan Immanuel tidak berpihak pada kekerasan, tapi Immanuel berpihak kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang berjuang dengan disiplin, dengan ketaatan yang sungguh-sungguh dan tulus ikhlas. Karena itu Anda berhak berkata Immanuel, karena Anda takut akan Tuhan, Anda disiplin, Anda ingin berprestasi, Anda mau belajar taat, dan hidup dalam persaudaraan yang rukun. Dan karena itu peneguhan bagi kita, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Perubahan-perubahan yang kita hadapi, apapun jenisnya, ya, perubahan cuaca, perubahan kebijakan, perubahan kepemimpinan, segala jenis perubahan apapun terjadi. Tetapi satu yang tidak pernah berubah ialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu di perayaan Natal sekaligus pelajaran pendidikan agama Kristen untuk mahasiswa semester ganjil ini, saya sebagai dosen, saya sangat merindukan mahasiswa-mahasiswa saya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang punya disiplin yang kuat untuk masa depanmu, yang rindu berprestasi,
dengan cara-cara yang benar dan yang selalu taat pada otoritas. Sehingga kita semua berhak berkata, Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Sekali lagi, sebagai dosen Anda, saya ingin sampaikan selamat merayakan Natal Kristus dan selamat memasuki tahun 2022 sebagai tahun pengharapan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk perayaan Natal Kristus bersama dengan anak-anakku, para mahasiswa Universitas 17 Agustus 45 Jakarta yang mengikuti semester ganjil ini. Tuhan kuduskan mereka, belajar dari prinsip Yusuf, belajar dari prinsip Maria, lebih-lebih belajar dari Kristus yang tampil di berbagai kesempatan untuk menjadi berkat. Dan karena itu, biarlah mereka semua jadi mahasiswa-mahasiswa yang menjadi berkat buat keluarga, gereja, kampus, masyarakat, bangsa. Masa depan mereka adalah masa depan yang gilang gemilang. Memberkati mereka hari ini jadi orang-orang yang berdampak bagi masa depan. Karena itu mari saudara arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Sebelum kita bubar, boleh buka speakernya, kita masing-masing semuanya ucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, Pak. Happy New Year. Merry Christmas. Natal dan tahun baru untuk semuanya. Memberkati. Natal tahun baru untuk semua.